Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Alwan dari TIE Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 159. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan proses multiple feedback QQ atau yang bisa disingkat MFQ. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari penjadwalan proses itu sendiri. Jadi penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Untuk selanjutnya, eh, tugas dari penjadwalan proses itu sendiri, yang pertama adalah memutuskan proses yang sedang berjalan, dan yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Oke, untuk yang selanjutnya, macam-macam algoritma penjadwalan proses. Jadi algoritma penjadwalan proses itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama preemptif dan non preemptif. Nah, untuk preemptif itu sendiri memiliki pengertian proses yang sedang berjalan tidak dapat diinterupsi sehingga harus urut. Nah, sedangkan yang non preemptif itu proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindah ke status ready atau yang menunggu. Nah, ini contohnya. Jadi yang preemptif ada ya, ini macam-macamnya algoritma preemptif. Contohnya RR atau round robin. Yang kedua ada PS atau priority scheduling. Yang ketiga ada SRF itu atau biasa disingkat atau biasa dinamain shortest remaining first. Yang terakhir ada GS atau guaranteed scheduling. Nah, untuk yang macam-macam algoritma non preemptif ini ada FIFO atau FCFS atau yang biasa dijabarin tuh jadi first in first out atau first come first server. Terus yang kedua ada SJF atau shortest job first, dan yang ketiga ada HRN atau highest ration next, dan yang terakhir yang mau kita bahas kali ini yaitu MFQ atau multiple feedback queue. Jadi oke, lanjut. Kita akan membahas algoritma dari multiple feedback queue ini. Selanjutnya, jadi algoritma multiple feedback queue ini adalah algoritma yang mirip dengan algoritma multilevel queue. Perbedaannya, algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses tersebut dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu waktu yang lama, maka proses tersebut akan dinaikkan tingkatannya. Nah, prioritas tertinggi dari algoritma ini memberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan M atau K dapat tersibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst juga semakin besar. Oke. Selanjutnya, nah, algoritma multiple feedback ini adalah atau multiple feedback queen multiple level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasarkan pada algoritma multilevel queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multilevel feedback queue dengan multilevel feedback biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut. 1. Semua proses yang baru datang akan dipindahkan pada Q0 atau kuantum sama dengan 8 ms. Yang kedua, jika suatu proses tidak dapat menyelesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 atau kuantum sama dengan 16 ms. Yang ketiga, Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Yang keempat, Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Oke. Yang selanjutnya. Jadi apa aja sih parameter multiple feedback queue ini? Nah, parameter dari multiple feedback queue
Itu yang pertama, jumlah antrian. Nah, yang kedua itu ada algoritma penjadwalan tiap antrian. Yang ketiga, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. Yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Selanjutnya, algoritma multiple feedback queue merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak. Penggunaan pemproses dilakukan karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama sehingga diberi jatah waktu dalam kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Yang selanjutnya, penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan selama 4 kuanta dan seterusnya. Dengan ketentuan yang berlaku, yang pertama, menjalankan proses pada kelas tertinggi. Yang kedua, jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Oke. Jadi ini adalah contoh perhitungan algoritma MFQ. Jadi di sini saya memiliki 4 kolom dan 4 baris. Jadi di sini yang kolom pertama ini, di sini ada proses, ada burst time, ada priority atau prioritas, dan arrival time. Jadi arrival time itu waktu kedatangan. Nah, di P1 ini burst time ada 13. Priority-nya 3 di sini dan arrival time-nya 0. Nah, terus untuk P2-nya di sini burst time-nya ada di angka 7, priority-nya di angka 1 dan arrival time-nya di angka 2. Dan P3 di sini memiliki burst time di angka 5, priority-nya di 2 dan yang terakhir arrival time-nya di angka 6. Nah, di sini kita lihat di Gantt chart-nya ya. Di Gantt chart-nya di sini karena di sini arrival time 0, di sini ya kita di ujung sini sebelum P1 itu kita tulis 0. Nah, karena P1 memiliki burst time 13, jadi di sini di P1 itu 13. Nah, selanjutnya di sini kan P2 memiliki burst time 7. Tapi kenapa di sini 20? Ya, karena di sini burst time dari P1 itu ditambahkan ke burst time-nya P2. Jadi 13 tambah 7. Jadi 20. Nah, untuk selanjutnya P3 juga seperti itu. Jadi di sini kan P1 memiliki 13. Di sini P2 7. 13 tambah 7 20. Nah, di sini juga P2 memiliki 20 burst time. Nah, di sini P3 memiliki 5 burst time. Jadi 20 ditambah 5 jadi 25. Nah, jadi itu di sini di akhir ini adalah total dari burst time dari P1 sampai P3. Nah, selanjutnya di sini kita menghitung waiting time atau waktu menunggunya kita. Nah, P1-nya itu di sini 0. Di sini 0. Dan P2 ya di sini 13 dikurang 2 sama dengan 11. Kenapa begitu? Karena di sini kita lihat di sini di Gantt chart ini P2. Jadi P2 ini memiliki jadi di sini. Jadi mau ke arah P2. Nah, 13 dikurang arrival time dari P2. Jadi burst time-nya waiting time-nya jadi kayak burst time-nya P1 dikurang arrival time-nya dari P2. Jadi P1 ini burst time-nya dikurangi dengan arrival time dari P2. Jadi 13 kurang 2 sama dengan 11. Gitu. Nah, selanjutnya P3 di sini sama. Jadi burst time-nya dari P2 adalah 20 karena 13 tambah 7 20. 20 ini dikurang dengan time arrival-nya si P3. Jadi 20 kurang 6 sama dengan 14. Nah, untuk mencari rata-ratanya di sini
karena kita mempunyai P1, P2, P3 yang baru, di sini jadi kita tambahin 0 tambah 11 tambah 14 bagi 3. Berarti 25 bagi 3 sekitar 8,3, 8,4 gitu. Oke, selanjutnya ini yang contoh yang kedua. Kurang lebih arrival time-nya dan priority-nya sama, tapi di sini saya ubah di burst time-nya. Nah, di sini kurang lebih sama. Jadi burst time-nya P1 memiliki burst time 13, priority 3, arrival time 0. Di sini P2 juga punya burst time 8, priority 1, arrival time 2. Di sini juga burst time di P3 ada burst time 3, priority-nya 2 dan arrival-nya 6. Oke, jadi masuk lagi ke Gantt chart. Di sini kita masukin 0 di ujung sini. Nah, di ujung sini dimasukin 0. Nah, di sini P1 memiliki burst time-nya 16. Lagi-lagi P2 di sini kenapa 24? Karena di sini padahal di sini 8. Burst time-nya dari P2 itu hanya 8. Ya, karena ditambahkan. Jadi 8 ditambah 16 atau 16 tambah 8 24 itu. Oke, sama. Selanjutnya juga begitu. P3 mempunyai burst time cuma 3. Tapi di sini karena P2 tambah P1 itu 24 tambah P3 jadi 27 gitu. Sama seperti tadi, waiting time-nya juga. Waiting time-nya untuk yang P1 itu 0 karena dia langsung masuk gitu loh. Nggak ada waktu untuk memasukkannya. Untuk menunggunya gitu loh, waiting time. Karena dia langsung masuk P1. Nah, untuk P2 dia harus menunggu dulu burst time P1 gitu. 16. Burst time P1 tuh 16. Ditambah arrival time-nya sih dikurang arrival time-nya sih P2. Yaitu 2. Nah, jadi 16 kurang 2 14 gitu. Nah, selanjutnya sama seperti P3 juga. P3 kan itu dia menunggu dari burst time-nya si P2 gitu. P2 kan burst time-nya hasil penjumlahan dari P1 dan P2 juga. Jadi 24. Nah, di sini P3 memiliki arrival time 6. Nah, jadi di sini 24 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, untuk seperti kayak tadi, untuk mencari nilai rata-rata itu ditambahkan P1 yang baru. Jadi kayak P1 waiting time ini ditambahkan 0 ditambah 14 tambah 18. Jadi 32. Nah, 32 dibagi 3 kurang lebih segini, 10,666 atau 10,7 gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penerapan algoritma multiple feedback queue dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya dicontohkan di sini atau yang saya kasih contohnya adalah kegiatan hafalan surat pendek di sekolah. Nah, jadi ada 3 siswa. Jadi kasusnya tuh kayak ada 3 siswa yang setoran hafalan surat pendek ke pembimbing hafalan. Nah, siswa 1 akan menghafal terlebih dahulu, selanjutnya siswa 2, dan selanjutnya siswa 3. Nah, ternyata siswa 1 belum lancar menghafal, jadi diulang hafalannya. Nah, jadi siswa 1 itu kembali ke antrian setelah siswa 3. Nah, selanjutnya siswa 2 lanjut ke siswa 2, dan ternyata siswa 2 sudah hafal dan lancar. Nah, jadi siswa 2 itu bisa lanjut ke surat pendek berikutnya. Sedangkan siswa 3 belum hafal dan belum lancar, jadi setoran hafalannya ditunda dan diganti oleh siswa 1. Nah, untuk siswa 1 akhirnya hafal juga dan lancar, jadi bisa lanjut ke surat pendek berikutnya juga. Terakhir, siswa 3 merasa sudah yakin hafal dan lancar, pada akhirnya siswa 3 setor hafalannya ke pembimbing hafalan. Ternyata sudah hafal dan lancar dan bisa melanjutkan hafalannya ke surat pendek selanjutnya. Jadi seperti itu contoh penerapan algoritma multiple feedback queue dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak ngantri gitu loh, kayak antrian lah. Tadi kan kayak misalnya siswa 1 sudah kelar, walaupun dia belum selesai itu tetap dia ngantri lagi gitu loh. Oke, kesimpulannya jadi algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Karena kenapa? Jadi
Planning proses adalah dibagi layanan waktu jatah pengerjaan atau quantum time hingga hasil bagi digunakan untuk banyak pengulangan QT atau quantum time, dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya tapi kurang dari QT. Penerapan running process memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running process dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram MFQ. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ya, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dari algoritma multiple feedback queue yang saya jabarkan seperti tadi. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.